semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk Anda yang sedang menonton video ini. Kami dari Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana akan mempresentasikan final project mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Pertama, saya sendiri dengan nama Kamelia Putri dan NIM 210856119. Kemudian yang kedua yaitu ada Yeskiel Batara Lumbung dengan NIM 210856148. Yang ketiga yaitu ada Ketut Agus Cahyadinanda dengan NIM 210856179, dan yang terakhir yaitu ada I Gede Ngurah Arya Wiraputra dengan NIM 210856119. Kemudian pokok bahasan pada video ini antara lain yang pertama, deskripsi umum aplikasi parsing, yang kedua yaitu ada arsitektur sistem aplikasi, yang ketiga yaitu ada source code dari fungsi-fungsi utama setiap modul, yang keempat demo sistem aplikasi, dan yang terakhir yaitu ada inovasi aplikasi. Deskripsi umum. Final project dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata pada semester ganjil 2022-2023 adalah membangun sebuah aplikasi parsing bahasa Indonesia dengan menerapkan konsep context-free grammar yang diimplementasikan dengan algoritma CK tabel filling. Fitur utama aplikasi ini adalah melakukan pengecekan terhadap sebuah kalimat bahasa Indonesia apakah valid atau tidak valid berdasarkan grammar baku bahasa Indonesia. Dalam penggunaan algoritma CK harus menggunakan Chomsky Normal Form, yang dimana konteks free grammar terlebih dahulu harus dikonversi ke dalam bentuk Chomsky Normal Form. Dalam penyederhanaan CFG dapat dilakukan dengan penghilangan produksi epsilon, produksi unit, dan produksi useless. Kemudian dalam Chomsky Normal Form terdapat aturan yang dimana hasil produksi atau yang berada pada sebelah kanan harus terdiri dari satu terminal atau dua non-terminal. Selanjutnya yaitu ada arsitektur sistem aplikasi. Ini merupakan bagan hubungan antar modul. Adapun tugas utama dari modul-modul ini yaitu yang pertama, modul main P berfungsi untuk menjalankan aplikasi tersebut, untuk mengeran aplikasi tersebut. Kemudian itu ada modul GUI untuk menampilkan desain interface yang telah didesain dari kelompok kami. Dan pada modul ini terdapat fungsi yaitu fungsi devs run streamlit. Kemudian ada modul set of rule PY yang merupakan file yang di dalamnya terdapat set of rule. Kemudian yaitu ada modul separator untuk memisahkan garis pembatas yang terdapat pada set of rule agar nantinya yang keambil itu hanya frasanya dan akan disimpan dalam var data. Kemudian modul checking untuk mengecek kalimat apakah kalimat tersebut baku atau tidak. Dan pada modul checking ini terdapat fungsi, yaitu ada fungsi cek baku dan fungsi cek kalimat. Kemudian pada modul conversion.py ini digunakan untuk memparsing kata dengan tabel filling, yang dimana pada modul ini terdapat fungsi-fungsi yaitu ada fungsi array table fill, kemudian fungsi konkatenasi str, kemudian ada fungsi string unique, ada fungsi konversi, fungsi inisiasi tabel fill, fungsi kalkulasi, fungsi proses 1, dan fungsi proses 2. Hubungan antar modul-modul dari sistem aplikasi yang dibangun ini yaitu pertama kita akan menjalankan modul main PY. Kemudian langsung akan menampilkan modul GUI ini. Namun sebelum itu akan dijalankan dulu
dari folder algorithm ini yang digunakan untuk memproses sebelum ditampilkan pada modul GUI. Untuk pemrosesan alurnya dimulai dari modul set of rule, yang dimana pada modul ini terdapat set of rule yang telah dimasukkan pada file ini. Kemudian pada modul set of rule ini akan diproses ke dalam modul separator, di mana pada modul ini digunakan untuk memisahkan garis pembatas yang terdapat pada set of rule ini, yang dimana nantinya agar keambil itu hanya frasanya saja, lalu disimpan pada var data. Kemudian pada modul set of rule ini juga diproses ke dalam modul conversion, di mana dalam modul ini berfungsi untuk memproses dari set of rule ini untuk melakukan tabel filling atau nge-passing kata untuk mencari baku tidaknya kalimat tersebut. Kemudian hasil konversi dari kalimat tersebut akan diproses pada checking, dan hasil pemisahan pada separator ini juga akan diproses juga pada checking. Kemudian hasil dari proses separator dan konversi ini akan bersamaan dicek pada modul checking, di mana nantinya akan menghasilkan ketika kalimat tersebut baku akan mereturn nilai 1, sedangkan ketika kalimat tersebut tidak baku akan mereturn nilai 0. Kemudian setelah diproses pada modul checking PY ini, dia akan masuk ke dalam modul GUI. Pada modul GUI ini dia akan menampilkan ketika yang di-return nilainya 1, maka akan menampilkan kalimat tersebut valid. Namun sebaliknya, ketika kalimat tersebut mereturn nilai 0, maka akan menampilkan kalimat tersebut tidak valid. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai coding yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, saya Ketut Agus Cahyadinanda dengan NIM 21085611079 akan mempresentasikan bagian kelima, yaitu penjelasan coding dari fungsi utama dari setiap modul. Nah, bisa kita lihat sendiri fungsi-fungsi atau modul yang ada di aplikasi kelompok kami itu seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, itu ada 3 modul utama, atau mungkin 2 ya. Yang satu ini modul main, cuman sebagai untuk menjalankan GUI-nya, modul GUI-nya. Nah, 2 modul utama di sini adalah modul GUI dengan modul folder algorithm. Nah, di sini. Jadi ada 2 modul, 2 folder di sini, algorithm dan GUI. Jadi folder GUI ini tentu saja untuk berisikan file PY untuk menangani yang namanya user interface alias front end-nya. Jadi kami menggunakan Streamlit di sini, package Streamlit untuk menghandle bagian front end, untuk menangani bagian front end. Sementara di folder algorithm di sini adalah dapur dari program kami, artinya semua pemrosesan kalimat, parsing, checking algorithm dan sebagainya itu diproses di dalam satu folder algorithm ini. Nah, di satu folder ini berisikan 4 modul. Yang pertama itu modul checking, yang kedua separator, yang ketiga set of rule, yang keempat conversion. Jadi di sini bisa dilihat modul main ini dia akan menjalankan GUI. Nah, di sini bisa dilihat pada file main ini dia ngimport folder GUI yang di dalamnya ada file GUI Streamlit. GUI Streamlit itu yang ini. Jadi dia mengimport segala fungsi dan yang ada di sini begitu di dalam modul main ini. Jadi dia hanya akan menjalankan run Streamlit dari sini. Run Streamlit ini. Jadi modul main itu akan menjalankan fungsi dari run Streamlit. Run Streamlit ini fungsinya apa?
untuk menampilkan tampilan di sini judul application. CFG synthetic parsing simple application, judul pada GUI-nya, pada user interface-nya yang ada nama kelompok kami juga. Dan kemudian di sana juga ada penginputan string yang bakalan kita parsing atau cek apakah valid atau tidak. Nah, di sana juga bakalan ada button yang bertuliskan check it. Jadi kalau misalkan kita mengecek nih, kita mau mencek check it, akan ada dua tampilan keluaran, yaitu yang keluaran pertama itu sukses jika kalimatnya valid, dan keluaran kedua itu error jika kalimatnya tidak valid. Sederhananya seperti ini. Nah, di modul GUI Streamlit ini dia bakalan menggunakan fungsi dari modul lain. Di sini dicek kalimat ini artinya di sini from algorithm, dari folder algoritma ini kita ngambil modul checking, kita mengimport fungsi cek kalimat. Nah, folder algorithm ini kemudian ke checking. Nah, checking ini isinya apa? Checking ini memiliki dua fungsi. Fungsi pertama itu cek baku, yang ya tentu saja untuk mengecek apakah dia baku atau tidak ya. Ini bakalan jadi core atau inti untuk pengecekannya. Kemudian yang kedua ada cek kalimat. Jadi cek kalimat ini isinya memanggil fungsi-fungsi pemrosesan. Fungsi-fungsi pemrosesannya ada di mana? Fungsi-fungsi pemrosesannya ada di mana? Ada di folder algorithm pada modul conversion. Nah, pada modul conversion ini terdapat banyak fungsi yang memproses dari table, kemudian pengisian tabelnya, table filling, konkatenasi string, mencari string unik, mengkonversi, inisiasi, mengkalkulasikan, kemudian memproses. Yang diprosesnya itu ada dua tahapan. Di sini ada fungsi proses 1 dan fungsi proses 2. Jadi modul conversion ini secara garis besar adalah dapur core-nya, dapur intinya. Nah, jadi pada modul checking ini dia memanggil proses-proses yang ada di conversion. Jadi di sini bisa dilihat dia mengimport modul conversion dari folder algorithm, mengimport semua fungsinya. Dan dia juga mengimport modul separator dari folder algorithm. Separator ini isinya adalah pemisah. Pemisah apa? Jadi di sini ada variabel data begitu. Kita buat dia agar bisa menampung. Nah, di sini ada append num split. Splitnya ini berfungsi untuk memisahkan karakter spasi dan juga garis lurus ini. Ini ada di mana? Ini ada di modul set of rule pada folder algorithm. Nah, kita masuk ke set of rule. Nah, disinilah sumber set of rules, bahan-bahan yang bakalan digunakan di dapurnya itu istilah. Jadi set of rules gabungan yang dimiliki di kelas D dikumpulkan di sini. Jadi ada rules kalimat, kemudian ada pembagian rules, kemudian ada isi dari beberapa pembagiannya, misalkan DOM itu isinya apa aja, itu semuanya disimpan di sini dan dipisahkan dengan ini spasi, garis lurus, dan spasi. Nah, inilah yang mau kita pisahkan, yang tidak mau kita ambil. Jadi hanya tersisa core-nya saja, tulisannya ini misalkan. Tulisannya ini misalkan yang ada di dalam garis ini, garis lurus itu. Jadi itu inti yang bakalan diambil. Itulah fungsi dari separator ini. Nah, di checking, nah itu kan di separator tadi tuh, di separator. Kemudian kalau menurut modul bagan modul ini dari set of rule itu diseparate oleh modul separator itu tadi sudah. Kemudian separator ini melakukan pengecekan kalimat dengan mengambil data yang ditampung dari modul separator, dia masuk ke checking.
Kemudian conversion ini mengambil data dari set of rule, diproses di modul conversion ini. Jadi di modul conversion ini juga proses pengecekan melalui algoritma CYK itu dilakukan. Nah, jadi di sini saya jelaskan satu-satu fungsinya. Jadi yang pertama itu ada fungsi array table fill. Di array ini akan dibuat dengan table filling triangle. Jadi segitiga di sini akan dibuat segitiga menurun untuk table triangle, table filling. Dan fungsi yang kedua untuk konkatenasi string, konkatenasi dua string sudah jelas. Kemudian fungsi yang ketiga ada string unik. Ini untuk mencari nilai unik di dalam string tersebut. Nah, jika tidak ada, maka nilai uniknya itu bisa ditambahkan di situ. Dia akan return string 3. Di sini sudah jelas ya. Dan berikutnya ada fungsi konversi. Jadi fungsi ini untuk mengubah string atau kalimat yang dimasukkan user itu ke dalam bentuk notasi kalimat. Misalkan benua Eropa memiliki 4 musim. Nah, itu kan jelas tuh notasi kalimatnya bakalan menjadi seperti benua Eropa itu subjek, memiliki predikat, 4 musim itu akan menjadi objek. Nah, jadi kalimat yang dimasukin user itu akan berubah menjadi notasi dalam bentuk SPO gitu. Itulah fungsi konversi ini. Dia akan mengembalikan string unik ini. Jadi nilainya yang ada di fungsi konversi ini akan dikembalikan masuk ke string unik di sini. Kemudian berikutnya fungsi inisiasi table fill. Ini tentunya untuk menginisiasi table filling segitiga yang menurun tadi. Jadi misalkan jika ada perubahan string ke notasi kalimat, seperti contohnya noun. Nah, jika elemennya pada array daftar 2 ada pada daftar 1, daftar 2 ini ada pada daftar 1, maka dia dapat diubah. Di sini. Nah, dia akan return array table fill. Kemudian berikutnya untuk fungsi kalkulasi. Fungsi ini untuk melakukan penambahan string dalam segitiga table fillingnya itu. Jadi di sini bisa dilihat fungsi ini itu koordinat x dan y-nya itu dikurangin 1 agar sesuai dengan indeks dari table fillingnya itu. Kemudian berikutnya ada fungsi proses pertama. Nah, di sinilah kita masuk ke prosesnya. Jadi fungsi proses yang pertama ini untuk memproses array table fill yang sudah diinisiasi dengan fungsi inisiasi table fill yang tadi. Jadi di sini ada 2 perulangan nested. Jadi yang pertama itu dilakukan fungsi kalkulasi untuk melakukan penambahan string pada indeks array table fill yang ditentukan berdasarkan 2 loop bersarang ini. Kemudian ada lagi loopnya. Setelah penambahan string tadi dilakukan konversi sekarang untuk mengubah string ke aturan-aturan grammar. Dan fungsi yang berikutnya itu fungsi proses yang kedua untuk pemrosesan table. Nah, di sini ada juga 2 perulangan ya. Di sini konversi ini akan lagi sekali dilakukan untuk menentukan nilai K. Nah, nilai K ini akan menjadi inti untuk pengecekan nanti. Yang dimana K itu merupakan string yang menandakan kalimat baku atau tidaknya. Nah, nilai K ini dia akan masuk ke checking, ke fungsi cek baku ini. Nah, tadi kan diproses dulu di daftar 1 di sini. Jadi kalimat-kalimat yang masuk itu kan diproses, kemudian
dipisahkan satu-satu, ditentukan apakah dia termasuk valid atau enggaknya, dia bakalan masuk ke sini. Jadi kalau misalkan string kata-kata yang diproses itu sekiranya valid, maka fungsi dari proses 2 ini akan mereturn K. Jadi kalau misalkan valid, dia akan ada K, misalkan di table value-nya itu akan ada K. Nah, di modul checking ini pada fungsi cek baku, nah jika K itu ada pada array ini, array 0 dengan min 1 ini. Jadi kalau kita visualisasikan mungkin seperti tabel yang paling atas, kolom yang paling atas gitu. Jadi kalau misalkan di sana ada K, nah kita anggap dia berarti baku. Jika misalkan tidak ada K di sana, berarti kita anggap dia tidak baku. Nah, jika ada K di sana, maka dia akan return 1 di sini. Return 1 pada fungsi cek baku ini. Dan jika dia tidak ada K, return 0. Ini ada kaitannya di modul GUI Streamlit ini. Nah, jadi di sini ada pengkondisian jika cek kalimat ini bernilai 1. Fungsi cek kalimat kita lihat, fungsi cek kalimat isinya apa? Fungsi-fungsi itu semua. Fungsi-fungsi yang dari conversion, kemudian dia mereturn cek baku ini. Dia akan mereturn nilai dari cek baku. Nah, kalau di sini ada K, nah kalau di sini dia return 1, berarti kan dia ada K nih. Nah, kalau dia return 1, berarti dia valid. Kita kasih di tampilannya itu pesan sukses. ST ini Streamlit dialiaskan. ST ini Streamlit sukses. Dia bakalan nampilin UI sukses warna hijau gitu, sukses, dengan pesan it's standard setted correlation. Artinya ini kalimat dasar. Ini kalimat dasar dan valid artinya. Nah, jika dia selain else, artinya ya selain 1 gitu, maka dia akan return UI atau tampilan error warna merah dengan tulisan unfortunately your string is non-standard. Jadi ya, itu bukan kalimat dasar dan gak valid. Coba lagi gitu. Nah, kurang lebih untuk penjelasan fungsi-fungsi utama dari modul-modul ini sudah saya jelaskan. Berikutnya bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan, nama saya Igede Ngurah Harim Praputra dengan NIM akhir 119. Di sini saya akan menjelaskan modul GUI Streamlit dan main.py. Jadi di GUI Streamlit tidak banyak sintaks, tidak banyak baris. Di sini akan menampilkan GUI di mana GUI dari kelompok kami. Interface dari kelompok kami menggunakan basis website yang dimana menggunakan Streamlit. Streamlit itu sebuah library dari Python yang pastinya tidak menggunakan bahasa pemrograman website seperti HTML, CSS, JS atau lain sebagainya. Di sini framework yang bersifat open source juga, jadi lebih mudah digunakan dan bersifat template lah istilahnya. Jadi langsung saja ke modul GUI Streamlit-nya. Di sini terdapat importan dari Streamlit-nya itu sendiri. Terus di run Streamlit itu berisi tentang header, di mana headernya berisi informasi dari kelompok kami, nama, NIM dan segala macam. Terus terdapat juga inputan, nanti ada seperti inputan di mana nanti user akan menginput string yang akan dicek. Nah, untuk mengeceknya kami menggunakan tombol. Jadi tombol itu diatur jika cek sama dengan 1, maka nanti akan menampilkan dibaca sukses. Jika tidak, maka akan dibaca error.
seperti itu. Jadi langsung saja ke main program kita. Di main program tentu mengimport kembali GUI itu sendiri, lalu running program. Jadi langsung saja kita coba running program. Di sini saya akan running program. Baik, sudah kelihatan. Jadi saya bersama teman saya yaitu Iskial Betara Lumbung akan coba untuk running program. Baik, silakan. Nomor 8 ada pula dari program kami yang dimana akan mengecek kalimat yang valid dan tidak valid. Pertama, kalimat valid adalah acara kami sedang membutuhkan 32 orang panitia. Dimasukkan kata demi katanya. 32 orang panitia. Terus dicekit. Nah, kalimatnya itu berhasil jika mengatakan standard sentence congratulations. Lanjut ke kalimat 2. Wendy sudah mempunyai 10 unit rumah. 10 unit rumah. Dicekit lagi. Berhasil juga. Ketiga, kalimatnya 5 orang baru saja meninggal. Dicekit. Kalimatnya berhasil. Keempat, permainan itu menjemukkan. Dicekit dan berhasil. Kelima, Udin memerankan adegan berbahaya. Dicekit. Nah, kalimatnya berhasil untuk digunakan. Baik, jadi setelah kita ngecek kalimat yang valid, mari kita acak-acak dari struktur kelima kalimat tersebut. Baik, kami melanjutkan kalimat yang tidak validnya. Pertama ada kalimat acara kami sedang 32 orang panitia. Sedang 32 orang panitia. Nah, dicek kalimatnya. Nah, kalimat itu tidak berhasil atau bisa dilihat unfortunately your string is not standard, try again. Jadi kalimatnya itu tidak valid. Kalimat kedua dicoba sudah 10 unit rumah Wendy mempunyai. Sudah 10 unit. Nah, yang mempunyai ya. Nah, check it. Yap, tidak bisa lagi atau kalimat tidak valid. Ketiga, kalimatnya meninggal dunia 5 orang baru saja. Nah, dicek. Kalimatnya tidak valid lagi. Keempat, menjemukkan permainan itu. Cek it. Ya, tidak bisa lagi. Yap. Kelima, berbahaya Udin memerankan adegan. Udin memerankan adegan. Dicek. Nah, kelima kalimat itu tidak valid atau tidak bisa digunakan. Baik. Oke. Selanjutnya kami akan menjelaskan masih tentang
program kami ke depan. Untuk teman saya, persilahkan. Yap, baik. Ada pula inovasi dari kelompok kami, yaitu program ini bertujuan untuk yang berumur 12 sampai 34 tahun, yang dimana itu dari pelajar baik siswa maupun mahasiswa, ada juga tenaga kerja pendidikan gitu, seperti guru atau yang lainnya gitu ya. Dan manfaat untuk program kami ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri pengguna dalam membuat tulisan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kedua yaitu menghemat waktu pengguna aplikasi ini dalam membuat tulisan Indonesia yang baik dan benar. Ada pula mockup aplikasi program kami seperti berikut. Jadi saya di sini izin menambahkan terkait dengan inovasi dan mockup desain aplikasi yang kami pikir harus diinovasikan gitu di kelompok kami. Jadi aplikasi kami ini konsepnya dia melakukan kolaborasi dengan KBBI. Jadi tidak hanya aplikasi CFG Syntactic Parsing yang ada di sini, tetapi juga sekaligus pengecekan kata definisi melalui KBBI. Jadi ini artinya inovasinya adalah menggabungkan dua aplikasi yang berbeda, yaitu yang pertama itu CFG Syntactic Parsing dan yang kedua itu KBBI. Nah di sini saya mengambil KBBI yang seri kelima untuk digabungkan gitu. Jadi di sini ada logo. Sini kami sudah membuat logo Context Free Grammar Syntactic Parsing. Dan di sini ada in collaboration dari aplikasi yang kami buat dengan aplikasi luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah ini adalah KBBI seri 5 yang kami inovasikan untuk digabung. Itu adalah merupakan aplikasi luring resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nah, jadi targetnya untuk siapa? Untuk kalangan pelajar dan juga umum yang berkecimpung di dalam bidang bahasa dan tutur mata di sini. Jadi selain bisa melakukan parsing di sini, mereka yang mungkin kebingungan ketika menemui kata-kata tertentu, bisa mereka mencari sekalian di KBBI-nya ini. Jadi kami kira itu adalah fungsi yang lumayan berguna dan sangat-sangat efisien ketika orang ingin melakukan parsing kalimat, kemudian ada satu kata yang mungkin tidak dia ketahui apakah itu jenisnya kata benda, kata kerja, noun verb atau kata sifat dan yang lain-lain. Jadi mereka di sini bisa langsung ketika kebingungan mau mengetahui ini kalimat apa, ini kata apa sih. Jadi di sini bisa langsung melakukan memakai fitur KBBI ini. Nah, mungkin kurang lebih prototipe-nya akan menjadi seperti ini. Kurang lebih aplikasi yang di launching kurang lebih bakalan tergambar seperti ini. Nah, ini aplikasi ketika loading kita baru masuk, kita baru membuka. Kemudian ini halaman utamanya. Yang di sini kita bisa lihat ada pilihan. Di sini hanya ada dua fitur ya, CFG, KBBI 5 dan tentang kami. Tentang kami ini isinya isinya versi kelompok 1 kelas D mata kuliah TBU, program studi informatika FMIPA Universitas Udayana, in association with Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Karena ini yang mungkin kami harapkan adanya gabungan aplikasi dari KBBI buatan Kemendikbud RI dengan aplikasi kami. Jadi pengembangannya di sini bisa dilihat, kode sumber aplikasi ada di GitHub. Kita tekan OK, kembali ke sini. Nah, di sini user itu bisa memilih dua opsi.
sesuai keperluannya. Jika user ingin melakukan parsing, dia bisa memencet ini. Nah, di sini menu bagian CFG synthetic parsing. Di sini user bisa memasukkan kalimat, bisa melakukan pemencatan cek, dan hasilnya akan terlihat di sini, termasuk dari struktur kalimat dan juga tree-nya di bawah sini nanti. Sedangkan ini kan masih kosong, belum ada kalimat yang masuk, jadi ini masih kosong di bawahnya. Jadi kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, jadi misalkan kita anggap contoh user memasukkan kalimat benua Eropa memiliki 4 musim. Ketika dicek, nah itu kan valid tuh. Nah, pemrosesan aplikasinya akan memproses dan hasilnya akan valid. Dan struktur kalimat yang ada itu benua Eropa memiliki 4 musim. Ya, di sini bisa terlihat ya, bisa dibagi nih struktur kalimatnya. Jadi fitur yang kami miliki itu selain pengejakan juga bakalan ada struktur kalimat dan juga pohon parsing. Di sini mungkin agak error ya. Nah, pohon parsingnya itu seperti itu. Jadi nantinya user bisa melakukan scrolling di sana. Itu untuk ketika dia valid. Nah, ketika dia nggak valid, halamannya akan menjadi seperti ini. Benua Eropa memiliki 4. Nah, memiliki 4 apa nih? Error kan seharusnya. Jadi hasilnya akan invalid. Dia struktur kalimatnya itu kesalahan ditemukan. Diperlukan kata keterangan di belakangnya untuk bisa melengkapi ini. Keterangan atau mungkin yang lain. Misal, di sini ada saran juga di aplikasinya. Benua Eropa memiliki 4 musim. Misalkan seperti itu. Nah, itu untuk CFG-nya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sekarang untuk KBBI-nya. KBBI yang kayak gimana nih yang ditawarkan di sini. Jadi, ketika user mengetik pasal gitu, bakalan ada rekomendasi di sini. Rekomendasi kata-kata yang user bisa klik langsung dan akan muncul halaman yang dipilih. Jadi, misalkan user itu mau beli pasar, maka di sini akan muncul detail pasar, dia tulisannya bentuk tidak baku, pesara, dia termasuk noun tempat orang jual beli. Nah, di sini kan ada noun warna merah nih. Ini fiturnya bisa kita klik. N ini apa sih? Mungkin kalau Isa menanyakan itu. N ini nomina. Nomina apa aja yang ada di sini banyak. Isa juga bisa scroll sampai ke bawah sampai Z. Misalkan user penasaran, ini apa sebenarnya? Nah, user bisa mengklik ini dan akan menuju ke halaman detail dari huruf A tersebut yang dipilih user. Huruf A ini juga memiliki definisi, dia huruf pertama abjad, nama huruf A, penanda pertama dalam urutan, misalkan buku, nilai, dan sebagainya. Jadi itu fungsinya atau fitur dari KBBI ini. Kemudian ada juga AMD, misalkan kita klik. AMD ini apa? Dia ahli media, gelar pada pendidikan D3. Dan di sini ada AN atas nama. Ya, seperti itu. Nah, di sini selain dari daftar definisi di sini, ada juga gabungan kata yang bisa terbentuk dari pasar ini. Misalkan pasar amal, pasar apung, pasar atom, pasar basah, dan lain-lain. Nah, ini kan ada tulisan warna kuning nih. Ini bisa, inovasinya ini adalah dari aplikasi KBBI ini bisa diklik dan dia akan menuju ke definisi dari pasar amal ini. Jadi dia akan mendetail pasar amal, tempat penjual belian dilakukan oleh perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari dana. Nah, itu juga misalkan yang banyak nih tulisan warna kuning. User juga bisa mengklik yang lain untuk bisa menuju ke definisi yang lain juga. Mungkin kurang lebih untuk detail dari inovasi aplikasi yang diharapkan gitu untuk kepada user, kepada target spesifik yang diharapkan itu adalah seperti ini. Ada CFG dan juga KBBI. Jadi karena kami sendiri biasanya di kelompok itu ketika melakukan pembuatan rules
itu selalu bingung, kata ini termasuk apa sih, kata ini termasuk apa, misalkan termasuk kata benda ataukah kata verba nih. Jadi kami selalu bolak-balik dalam mengecek KBBI. Jadi untuk memudahkan, kami memutuskan untuk berinovasi menggabungkan aplikasi KBBI seri kelima itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digabungkan dengan aplikasi CFG kelompok kami. Jadi sebenarnya mockup kami itu cuma segini ya, tapi dalam penggambarannya inovasi kami ke depannya dari kelompok satu berharap jika ini benar terjadi dan benar-benar akan diimplementasikan, semoga dapat berguna dan dapat berfungsi layaknya keinginan kami bersama di kelompok satu. Baik, untuk Yeskiel saya kembali. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Begitulah dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Mungkin sekian, terima kasih.